masuk huruf yang ke-9 dari nawasibul mudhari', dari huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari', yaitu apa? Huruf wawu. Wawu. Seperti yang beliau katakan, al-jawabu bil fa'i wal wawi. Nah, pertama, wawu ini disebut wawu ma'iyah. Disebut wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah. Tulisannya wawu al-ma'iyyati. Wawu al-ma'iyyati. Wawu al-ma'iyyah. Wawu apa namanya? Ma'iyyah. Kalau dari segi terjemahan luasnya, dia terjemahannya bisa sama seperti fa. Bisa sama seperti apa? Fa kemarin. Bisa maka niscaya. Enggak, kalau dengan sebab itu kan bahasa datar ilmiahnya. Nah, kalau seandainya bahasa ilmiahnya, waw itu waw ma'iyah ini dari kata ma'an. Dari kata apa? Ma'an. Maka kalau kita terjemahkan sesuai dengan ilmiahnya, maka karena atau bersamaan dengan itu. Jadi kalau kemarin kan karena sebab itu, maka sebab itu. Kalau ma'iyah bersamaan dengan itu, dari kata ma'an. Jadi terjemahkan dengan apa? Bersamaan dengan itu. Bersamaan dengan itu. Ini yang kedua. Jadi kalau arti luasnya, waw ma'iyah artinya sama seperti fa sababiyah kemarin. Bisa kita terjemahkan dengan maka, apalagi niscaya, boleh. Namun kalau ilmiahnya terjemahannya apa? Bersamaan dengan itu. Bersamaan dengan itu. Kalau kemarin fa sababiyah dengan sebab itu. Oleh sebab itu, dengan sebab itu, ada kata sebabnya. Kalau ma'iyah berarti bersamaan dengan itu. Dus aku aja jangan taruh di situ Pak, yang sempit. Dipindahin aja ke depan sini. Dipindahin aja. Mungkin kalau dilihat masih agak pantas, mungkin bisa salah satu sisi kita bikin kayak ambalan kali. Ambalan kayu. Kayu ya itu bagus nih. Iya. Dah. Apa yang di bawah sih? Baik. Jadi itu yang kedua. Kalau dari segi terjemahan bebasnya, terjemahan bebas dia maknanya sama seperti fa sababiyah, bisa bermakna maka niscaya. Namun kalau dari sisi sesuai dengan bahasanya, yaitu waw ma'iyah, kita terjemahkan dengan bersamaan dengan itu. Kemudian waw ma'iyah ini sama seperti fa'us sababiyah, yaitu apa? Harus masbuqah bil talab au bin nafi. Jadi waw sababiyah, waw ma'iyah dia punya syarat sama seperti syaratnya fa'us sababiyah. Harus apa? Harus masbuqah bil talabi au bin nafi. Dia harus didahului dengan kalimat permintaan atau didahului dengan kalimat larangan.
Jadi sama kayak syaratnya fa sababiyah kemarin. Yaitu apa syaratnya fa sababiyah kemarin? Harus didahului dengan kalimat permintaan atau perintah. Juga didahului dengan kalimat larangan. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung ada waw ma'iyah, nggak bisa. Sudah. Jadi apa syaratnya waw ma'iyah? Awali dengan kalimat didahului dengan perintah atau larangan. Maka kita katakan kalimat sebelum waw ma'iyah menjadi sebab dari kalimat setelah waw ma'iyah. Kalimat sebelum waw ma'iyah menjadi sebab dari kalimat setelah waw ma'iyah. Sama pembahasannya seperti fa sababiyah. Sama pembahasannya seperti fa sababiyah. Kelas semua? Ada berapa poin berarti? 3 dan 4 ya? 4. Pertama, waw ini disebut waw ma'iyah. 1. Waw ini disebut waw ma'iyah. Yang kedua, terjemahan waw ma'iyah ini kalau terjemahan bebasnya, terjemahan luasnya sama seperti terjemahan fa as-sababiyah, yaitu bisa kita terjemahkan dengan maka, niscaya, boleh seperti fa sababiyah. Ini terjemahan apanya? Bebasnya, luasnya. Namun kalau terjemahan yang lughawiyahnya secara bahasanya, yang seperti ilmiahnya adalah kita terjemahkan dengan apa? Bersamaan dengan itu, bersamaan dengan itu, demikian. Kita nomor kedua, terjemahan dari waw ma'iyah. Yang ketiga, waw ma'iyah ini punya syarat. Syaratnya sama seperti syarat dari fa sababiyah. Apa syaratnya? Yaitu harus masbuqah bil talab au bin nafyi. Harus didahului dengan kalimat permintaan, perintah, atau didahului dengan kalimat larangan atau kalimat negatif. Malas. Kemudian yang keempat, waw ma'iyah tadi kalimat sebelumnya merupakan sebab dari kalimat setelahnya. Jadi kalimat sebelumnya yang menjadi sebab dari kalimat setelahnya. Jadi kalau secara prinsip sama seperti fa sababiyah, cuma nanti beda pemaknainya aja, terjemahan dari segi bahasanya aja. Kalau yang lain-lain semuanya embel-embelnya semuanya sama. Kelas yang kelima sekarang. Jadi kita ulangi lagi yang kelima. Waw ma'iyah ini termasuk huruf yang menasabkan fi'il mudhari', namun bukan karena dirinya sendiri, tapi karena siapa? Karena an yang disembunyikan. Jadi waw ma'iyah ini termasuk huruf yang menasabkan fi'il mudhari', namun bukan hasil kerjaannya sendiri, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena apa? Karena adanya huruf an
namun ada yang disembunyikan. Yang keberapa? 5. Yang kelima. Nah, ini yang kelima. Nah, yang keenam sekarang berkaitan dengan contoh. Contohnya boleh sama seperti contoh fa sababiyah kemarin. Kalau tadi contohnya idhab ila baiti fa utiyakat ta'am, tinggal diganti fa-nya dengan wa. Idhab ila baiti wa utiyaka al-ta'am. Atau yang kalimat larangan la ta'kul katsiran, kalau kemarin fa tanama. Kalau sekarang la ta'kul katsiran wa tanama. Jadi beda itunya doang. Nanti beda sisi penerjemahannya kalau dari segi bahasa. Kalau kemarin jangan makan banyak-banyak karena sebab itu nanti kamu tidur. Nah, kalau sekarang jangan makan banyak-banyak bersamaan dengan itu nanti kamu tidur. Itu doang bedanya. Atau tadi datanglah ke rumah saya, nanti karena sebab itu saya akan berikan makanan. Tapi kalau waw ma'iyah, pergilah ke rumah saya, bersamaan dengan itu saya berikan makanan. Yang lainnya sama semuanya, termasuk i'rabnya juga sama. Baik, ini waw ma'iyah. Ya, waw apa? Ma'iyah. Ada yang punya contoh lain ya? Waw ma'iyah misalnya. Ada yang punya contoh lain? Misal Rabbi a'tini amwalan katsiratan. Rabbi a'tini amwalan katsiratan. Apa maknanya, Pak? Wahai Rabbi, ya Allah, a'tini, berikanlah saya amwalan, harta yang banyak. harta yang banyak. Wa, misalnya atazawwaju saniyatan misalnya. Wa atazawwaja saniyatan. Apa berarti wow di sini kita terjemahkan bersama dengan itu saya nikah lagi yang kedua. Ini contohnya. Wa atazawwaja saniyatan. Bersamaan dengan itu kalau saya punya harta banyak, maka saya nikah lagi yang kedua. Fokus kita di sini lihat. Setelah waw ma'iyah, ini tadi waw ma'iyah, waw al ma'iyah. Setelah waw ma'iyah dia adalah mansub. Tapi mansubnya ini bukan karena siapa? Bukan karena waw ma'iyah, tapi karena siapa? An yang musnad, yaitu an yang disebutkan. Sehingga kalau kita mau tulis lengkapnya yaitu wa an atazawwaja, wa an atazawwaja. Jadi ada an di sini. Namun sekali lagi an-nya itu abstrak, an-nya disembunyikan. Di pause ya Ustaz. Pas ini di pause ya. Takut istri Anda dengar. Takut nonton live-nya. Enggak boleh ngaji lagi. Ini mah. Kok gini contohnya? Mana gue udah maju sih. Tambah Mikrofon ini.
Ini masih masyhur. Kadang gitu ya, keinginan nggak selaras dengan keberanian. Intinya kalau kita mau lihat kalimatnya sama dengan fa sababiyah, yaitu dari syarat-syaratnya, kalimat sebelum setelahnya, i'rabnya, terus kemudian penyebab nasabnya, semuanya sama. Yang beda apa? Cuman dari sisi terjemahannya aja. Kalau kita terjemahkan, ini waw ma'iyahnya, itu bisa kita terjemahkan dengan apa? Bersamaan dengan. Bersamaan dengan itu, bersamaan dengan itu. Terjemahkan kalimat berikutnya. Baik, ini poin-poin waw dan fa sababiyah, waw ma'iyah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan taqabbala. Ya. Catatan penting sekarang terkait waw ma'iyah serta fa sababiyah. Ini hapus teks foto belum, Pak? Tadi udah saya, udah. Ya. Tadi saya. Jelas nggak tadi? Ulang. Nah, Ulang. Udah kan share. Udah di share. Udah Belum buka dulu. Udah di share. Foto lagi udah. Jadi dulu. pakai HP anak. Lah kan yang nyuruh orang lain saya. Dah, Ustaz. jelas ya. Dah. Jadi ada poin penting yang harus kita perhatikan agar huruf fa sababiyah bisa dikategorikan sebagai fa sababiyah dan agar waw ma'iyah bisa dikategorikan sebagai waw ma'iyah. Jadi fa sababiyah, as-sababiyah serta waw al-ma'iyah, agar huruf fa-nya ini bisa menjadi fa sababiyah dan agar waw-nya ini bisa menjadi waw ma'iyah. Karena kan fa itu banyak, waw-nya itu juga banyak. Agar fa bisa jadi sababiyah, waw-nya bisa jadi ma'iyah, ada syarat mutlak yang harus terpenuhi. Apa syaratnya? Yaitu bi syaratin. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus keduanya al masbuqotani. Harus apa? Masbuqotani. Masbuqoh mufrad, masbuqotani dua. Jadi keduanya ini harus masbuqotani, harus didahului dengan apa? Dengan bitolab, dengan kalimat permintaan, perintah, au bin nafi, atau dengan apa? Dengan kalimat larangan. Ini wajib ada. Jadi harus ada syaratin. Ini syarat mutlaknya harus ada. Yaitu dia harus didahului dengan kalimat permintaan atau didahului dengan Kalimat larangan atau negatif. Kalau ada huruf waw yang kalimat sebelumnya bukan permintaan, bukan perintah, atau bukan larangan, maka wawnya itu nggak bisa jadi waw ma'iyah. Jadi wawnya itu nggak bisa jadi waw ma'iyah. Gitu juga jika ada huruf fa, namun kalimat sebelum fa itu tidak ada kalimat permintaan, tidak ada kalimat larangan, maka fa-nya itu tidak menjadi fa sababiyah, tidak menjadi fa sababiyah. Apa misalnya? Misalnya yang waw ma'iyah dulu.
Misalnya asyamsu, mana asyamsu? Matahari. Asyamsu tali'atun, mana tali'ah? Terbit. Wa yanzilu al-mataru. Wa yanzilu al-mataru. Apa artinya asyamsu tali'atun wa yanzilul mataru? Turun hujan. Matahari terbit dan turunlah hujan dan turun hujan. Yang jadi fokus kita di sini ada huruf waw. Pertanyaannya, waw itu waw ma'iyah atau bukan? Bukan. Wawnya waw ma'iyah atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena bukan kalimat perintah, Kalimat sebelumnya bukan kalimat perintah, Bukan bukan kalimat kalimat larangan. larangan, tapi kalimat pernyataan. Asyamsu tali'atun itu matahari Telah terbit. terbit. Kan bukan perintah, bukan larangan. Nah, maka kalau kalimat sebelumnya bukan perintah, maka wawnya ini bukan waw Ma'iyah. ma'iyah, sehingga jadi saya ulangi, kalau kalimat sebelumnya ini bukan perintah, bukan larangan, maka wawnya ini bukan waw ma'iyah, sehingga fi'il setelah waw ini tidak mansub melainkan tetap marfu. Tetap marfu. Asyamsu tali'atun wa yanzilul mataru. Jadi yanzilunya enggak mansub, tidak fathah, tapi dia marfu, dia dhammah. Kenapa? Kenapa dhammah? Karena wawunya ini bukan waw ma'iyah. Bukan waw apa? Bukan waw ma'iyah. Kenapa bukan waw ma'iyah? Karena kalimat sebelumnya bukan ucapan permintaan dan juga larangan. Gambaran ya. Waw ma'iyah itu wajib dia didahului dengan permintaan, perintah atau juga larangan. Kalau enggak didahului perintah larangan, maka wawnya itu bukan jadi waw ma'iyah dan dia tidak menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Itu contoh yang waw ma'iyah. Misal yang contoh fa. Kalau fa tidak didahului dengan permintaan atau nafi, maka fa-nya tidak menjadi fa sababiyah. Misalnya yukrimu, mana yukrimu? Memuliakan. Yukrimu asy-syaikhu, syekh itu memuliakan. At-talibah al-mujtahidah. At-talibah al-mujtahidah. Pemananya? Syekh Murid yang Syekh itu memuliakan, menyanjung, suka dengan murid yang rajin. Fa yakhjalu. Fa yakhjalu. Yakhjalu itu maknanya malu. Fa yakhjalu al-kaslanu. Maka malulah murid yang malas. Jadi ketika ada syekh menyanjung, memuliakan orang murid karena kerajinannya, maka orang yang malas jadi yakhjal, jadi malu. Nah, fokus kita di sini ada huruf fa. Dan fa di situ pertanyaannya apakah dia fa sababiyah atau bukan? Bukan. Fa sababiyah bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena Kalimat kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya yukrimu syaikhu at-talibal mujtahidah itu bukan tolak, bukan permintaan, bukan perintah, dan juga bukan nafi, bukan larangan. Tapi itu kalimat pernyataan. Syekh memuliakan orang yang rajin belajar. Kecuali kalau kalimat perintahnya akrim at-talibal mujtahidah, itu perintah baru. Atau la tukrim, misalnya al-kaslana, itu baru kalimat perintah larangan. Tapi ini bukan kalimat permintaan, bukan perintah, bukan juga larangan. Maka fa-nya ini bukan apa? Faksa Bukan dan fa Iya. sababiyah. Sehingga
fi'il mudhari' setelahnya tidak mansub tapi kembali ke asal yaitu marfu. Kita baca fayahjalu. Tidak kita baca fayahjala, tidak, tapi fayahjalu al-kaslah. Nah, jadi ini syarat wajib. Kalau fa dan waw mau jadi fa sababiyah dan mau jadi waw ma'iyah, harus wajib ada kalimat sebelumnya permintaan, perintah, atau juga berbentuk larangan. Gak boleh kalimat sebelumnya bukan larangan dan gak boleh kalimat sebelumnya bukan perintah. Kalau sebelumnya bukan perintah, sebelumnya bukan larangan, berarti fa-nya itu bukan fa sababiyah dan waw-nya itu bukan waw ma'iyah. Sehingga konsekuensinya apa? Kalau bukan fa sababiyah, bukan waw ma'iyah, konsekuensinya fi'il setelahnya tidak mansub tapi kembali ke asal. Apa asalnya? Marfu. Ini syarat wajib. Sekali lagi, ketika fa mau jadi fa sababiyah, ketika waw mau jadi waw ma'iyah. Baik, mau diulangi Pak, silakan. Ilman mu'amalan akhsyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din waftah alaina futuhan arifin. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma amin. Sekarang harfun nasib, al-harfun nasib yang terakhir, huruf nawasib yang terakhir yaitu huruf au. Kama qala al-musannif al-jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Au di sini satu, au di sini satu, dia merupakan huruf nawasib yang menasabkan fi'il bukan karena dirinya sendiri, bukan karena dirinya sendiri, tapi karena siapa? Karena adanya an yang disembunyikan. Satu. Jadi sama seperti lam kai, sama seperti lam mujhud, sama seperti hatta, sama seperti fa, wa, dan terakhir au. Dia termasuk apa? Huruf yang tidak menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Namun dia menasabkan fi'il mudhari' karena sebab apa? An yang disembunyikan. Ya, untuk catatan-catatan seperti ini itu nggak mesti sama persis dengan ucapan ana, nggak mesti. Sehingga antum kalau mau nulis tunggu apa yang ucapin nggak mesti sama persis. Yang penting apa? Yang penting antum memahami apa yang antum catat itu. Yang penting udah tahu alurnya kan, sebelumnya sudah ada. Dia masuk bukan karena diri sendiri, tapi karena di huruf an yang disembunyikan. Maka juga perlu nulis panjang-panjang sesuai kalimat yang anda sebutkan persis seperti blok notis. Tapi cukup intinya saja yang itu merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua, au di sini memiliki dua makna. Yang pertama, bimakna al-ghayah, bermakna ghayah. Apa sih ghayah? Bermakna au, bermakna ila atau hatta. Jadi yang pertama bimakna al-ghayah. Ghayah itu serupa dengan ila atau hatta. Apa arti ila dan hatta? Sampai. Jadi yang pertama kita bisa terjemahkan dengan sampai. Itu yang pertama. Bimakna al-ghayah
atau makna ila serta hatta, yang kalau kita terjemahkan diterjemahkan dengan apa? Sampai. Terus makna yang kedua dari ila, dari au adalah, ini masih poin kedua. Yang tadi maknanya ada dua ya. Yang satu maknanya adalah ila atau hatta, dan makna kedua adalah dia bimakna al istisnaiyah, bermakna istisnaiyah atau bermakna seperti illa. Bermakna seperti apa? Illa istisnaiyah atau bermakna seperti huruf apa? Illa. Seperti huruf illa yang kita terjemahkan dengan apa? Kecuali. Istisnaiyah. Jadi makna awal ada berapa? Ada dua, yaitu bermakna ila atau hatta yang disebut tadi dengan goyah. Yang kedua bermakna illa atau disebut tadi istisna. Iya. Makna illa dan makna hatta ini wajib ada pada au ketika dia ingin menjadi nawasib. Jadi makna ila, makna hatta, makna illa ini wajib ada pada au kalau dia mau dikategorikan sebagai nawasib. Kalau aunya tidak bermakna goyah dan tidak bermakna istisnaiyah, maka au itu tidak disebut sebagai nawasib, tapi sebatas diterjemahkan dengan au, sebatas diterjemahkan dengan atau, diterjemahkan dengan atau. Jadi kalau tadi fa sababiyah, waw ma'iyah, syaratnya kalimat sebelumnya harus apa? Didahului dengan kalimat tolak dan nafi. Nah kalau au ini agar dia menjadi nawasib, dia punya syaratnya apa? Au-nya itu harus dimaknai dengan ila, hatta, atau dengan illa. Karena nanti mana au banyak. Mana au itu ada beberapa. Nah yang jadi nawasib ketika au-nya itu bermakna ila, hatta, atau bermakna illa. Tapi kalau au-nya bermakna atau, yang kita sering katakan akal tuh, misalnya ar-ruzza au lontong misalnya. Saya makan nasi atau lontong. Nah, maka au-nya itu bukan nawasib al-mudhari. Jadi ini wajib. Jadi kapan au-nya di sini termasuk nawasib? Ketika au-nya itu bermakna apa? Illa, dan juga bermakna Illa. Jadi an-nasibul 'ashir, nasibu al-ashir namanya nawasib yaitu au, dia memiliki berapa? Dua makna. Satu, ada yang di makna al-goyah,
Apa goyah? Dia dimaknai dengan hatta atau ila. Yang kalau kita terjemahkan dengan apa nih? Sampai. Jadi dia bermakna goyah atau seperti hatta dan juga ila. Yang kita terjemahkan dengan apa? Sampai. Makna yang kedua, au ini ialah au yang bermakna al istisna iya. Al istisna iya. Apa istisna iya? Yaitu pengecualian. Istisna iya atau nanti serupa dengan apa? Serupa dengan makna illa. Serupa dengan makna illa. Nah, jadi ini harus ada pada makna au. Kalau au-nya ini mau menjadi nawasib, yaitu mau menjadi penasab dari fi'il mudhari. Au yang bermakna goyah atau diterjemahkan dengan hatta serta ila. Juga au yang bermakna istisnaiyah yang diterjemahkan dengan illa. Contohnya apa? Contohnya di sini dulu, yang illa. Misalnya la aqtulannal kafira, la aqtulannal kafira, illa au yuslima. La aqtulanna al-kafira, la aqtulanna al-kafira au yuslima. Apa maknanya ikhwah? La aqtulanna, saya benar-benar aktulan, membunuh. Saya benar-benar akan membunuh siapa? Al-kafira, orang kafir. Aktula ini fiilnya, aktula. Saya benar-benar akan membunuh orang kafir. Atau yang sini kita terjemahkan dengan apa? Illa. Berarti saya akan membunuh orang kafir kecuali kalau dia yuslima, kecuali kalau dia masuk Islam. Artinya kalau dia nggak masuk Islam, la aktula, pasti saya bunuh. Cuman kalau dia yuslim, dia masuk Islam, maka kita tidak akan bunuh. Jadi au di sini kita maknai dengan illa. La aqtulannal kafira, saya pasti akan bunuh orang kafir. Au illa, kecuali yuslima, kecuali kalau orang kafir tadi masuk Islam. Jadi kalau dia masuk Islam ya kita nggak akan bunuh. Misalnya itu. Apalagi misalnya kawan? Contohnya bukan, itu bukan bermakna illa, cuma dia mana hatta. Ada lagi misalnya apa? Misalnya ana mudarrisun, ana mudarrisun, la abdibanna al-kaslana au yajtahida. Ya. Ana mudarrisun, la abdibanna al-kaslana au yajtahida. Apa artinya apa? Saya seorang guru. La abdibanna al-kaslana, saya benar-benar benci, benar-benar marah sama yang malas. Aunya sih maknanya apa? Kecuali yajtahida, kecuali kalau dia rajin. Yang kalau dia rajin, guru nggak akan abdi,
beliau nggak akan bodoh, beliau nggak akan marah. Jadi au di sini maknanya apa? Illa. Itu kalau kita terjemahkan dengan kecuali. Ada gambaran ya? Nah, ini satu. Jadi au ada yang bermakna illa atau kecuali. Saya guru. La abdibanna, abdiban marah. Saya benar-benar marah al-kaslana kepada orang yang malas, kepada murid yang malas. Aunya di sini jangan terjemahkan dengan atau, tapi illa kecuali kalau yang tadi malas ya jatahida berubah jadi rajin. Ini au yang pertama yaitu bermakna illa. Nah, karena aunya ini bermakna illa sehingga fi'il mudhari setelahnya menjadi mansub. Jadi kenapa fi'il mudhari setelahnya ini mansub? Karena aunya ini bermakna illa. Kalau aunya tidak bermakna illa, fi'il mudhari'nya setelahnya tidak mansub. Ini yang pertama yaitu yang bermakna al-istisnaiyah atau bermakna illa. Ada gambaran apa? Kalau paham mesti itu proses sama gambaran ada. Yang kedua sekarang au yang bermakna goyah. Apa goyah? Yaitu serupa dengan makna hatta serta ila hatta ini kita terjemahkan dengan apa? Sampai. Apa misalnya tadi yang disebut Pak Darto? Antaziranna Zaidan au yaji'a. Contohnya la antaziranna Zaidan au apa tadi yaji'a. La antaziranna Zaidan au yaji'a. Apa makna la antaziranna? Antazir, apa makna antazir? Menunggu. Iya, saya menunggu. Kalau la antaziranna saya benar-benar menunggu. Saya benar-benar menunggu Zaid Sampai au yaji artinya datang. Yaji maknanya apa? Datang. Au di sini kita maknanya hatta atau ila. Berarti saya benar-benar nunggu saja. Au yaji ai hatta yaji sampai dia datang. Saya benar-benar nunggu Zaid sampai dia datang. Jangan antum terjemahkan saya benar-benar nunggu Zaid atau dia datang. Jangan pakai atau. Ini ketahuan belum belajar jurumiyah. Kalau udah belajar jurumiyah dia nggak akan terjemahkan dengan atau, tapi sampai. Ini contoh pertama. Apa contohnya bosnya? La antadironna Zaidan au yazi'a. Yazi'a. Apa maknanya? Saya benar-benar akan menunggu Saya Zaidan. menunggu Zaid. Saya benar-benar menunggu Zaid sampai dia datang. Iya, sampai dia datang. Atau contoh lain yang bosnya, misalnya la an. Enggak, ini nggak nikah loh. Tekan. Al riban naka. La al riban naka. Apa maknanya? Saya benar-benar akan memukulmu. Saya benar-benar akan memukulmu. Au doroba ya tribu mukul. Belahnya ini taukid, nunnya taukid, kanya anta. Au misalnya dia dainaka. Hutang. Nah, apa maknanya? Saya benar-benar sampai kamu bayar hutang. Saya benar-benar
la atribannaka, saya akan Membunuhmu. au, jangan diterjemahkan dengan atau, tapi au, sampai kamu memenuhi, kamu membayar dainaka, bukan janji, Pak. Utang. Sampai bayar utang. Utang bayar nggak? Kupukul, Pak. Bahasa Arabnya lah. Ribannaka au tadbiya dainaka. Nah, au di situ balik lagi jangan diterjemahkan dengan atau, tapi diterjemahkan dengan apa? Sampai. Iya, diterjemahkan dengan sampai. Jadi au-nya ini bermakna hatta atau ila. Nah, karena sebab au-nya ini bermakna hatta, bermakna ila, karena sebab itulah fi'il yang ada setelahnya menjadi mansub. Kalau au-nya tidak bermakna hatta, tidak bermakna ila, maka fi'il setelahnya tidak mansub. Jadi kalau dia bermakna bukan hatta, bukan ila, fi'il setelahnya tidak mansub. Kapan au bermakna mansub? Kalau Apabila dia au tersebut bermakna hatta ila atau bermakna illa. Nah, jadi kita terjemahkan dengan sampai atau bermakna Kecuali. kecuali. Atau temukan kata-kata seperti kalimat-kalimat seperti ini. Jangan diterjemahkan dengan atau. Jadi kalau antum lihat ada fi'il mudhari' setelah au itu mansub. Nah, maka kemungkinan terbesar dia terjemahkan dengan sampai atau kecuali. terjemahkan dengan kecuali. Ya Allah alam bisawab. Ini pembahasan tentang huruf terakhir atau au, yaitu yang menasabkan fi'il mudhari' dan dia memiliki makna kecuali juga sampai. Ila huna ikhwan, mungkin ada